Raden J. Purbalingga. J. Maksudnya Haji tadi sudah disebut. Ya, silakan bisik-bisik kepada saya. Gal. J. Terima kasih. Karena yang saya sebut adalah izin pada kesempatan tahun 2024 Jawa Tengah gelar musyawarah besar dan acara tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua Dewan Pembina Paguyuban Jawa Tengah yang juga Wanti Presri Jenderal TNI Purnawirawan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam sambutannya mengaku bersyukur atas peran PJT yang selalu mendukung program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kami sangat merasakan saat bangsa ini menghadapi pandemi COVID-19, di mana PJT mampu menahan warganya untuk tidak mudik saat itu, sehingga virus corona bisa dicegah penyebarannya di daerah Jawa Tengah. Dalam membantu warga Jawa Tengah di perantauan dan peran paguyuban juga cukup besar untuk bersama Pemda Jateng membantu meringankan beban warga perantauan asal Jawa Tengah. Dalam turut serta melestarikan dan mengembangkan seni budaya masyarakat Jawa Tengah, peran PJT di Jabodetabek juga cukup tinggi, di mana PJT bersama kantor Gubernur Jateng secara rutin mensukseskan kegiatan pergelaran seni budaya di lingkungan Jawa Tengah ini juga digelar bersama pemerintah daerah kabupaten kota. Atas nama pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Ganjar Pranowo juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus PJT periode tahun 2017 sampai tahun 2022 maupun paguyuban kabupaten kota yang juga turut memajukan daerah serta warga masyarakat Jawa Tengah dengan bantuan tenaga, pemikiran maupun dana untuk membangun daerah kelahirannya di Jawa Tengah. Dalam acara mudik bersama kami juga mengucapkan terima kasih atas peran paguyuban Jawa Tengah yang selalu mensukseskan kegiatan mudik bareng tersebut sehingga warga perantauan Jabodetabek bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarganya dengan penuh hikmat dan nyaman. Dan kegiatan musyawarah besar hari ini juga diharapkan bisa dilakukan dengan penuh minta Ganjar Pranowo. Ketua Dewan Pembina Paguyuban Jawa Tengah, Jenderal TNI Purnawirawan juga beserta keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau sampai akhir zaman. Amin. Saya selaku Ketua Organizing Committee Mubes PJT yang kelima yang bertanggung jawab contohnya kepada kita semua hingga kita masih diberi kesempatan dan waktu untuk bersilaturahmi bersama pada hari ini. Pada acara apa? Pada acara Mubes ke-6 tahun 2022 di Anjungan Taman Mini Indonesia Indah. Bapak Gubernur yang sekarang juga menonton acara ini, dan Bapak Pembina, Bapak Jenderal Wiranto, dan semuanya yang kami hormati. Penyelenggaraan Mubes ke-6 Paguyuban Jawa Tengah 2022 ini menjadi forum tertinggi organisasi, merupakan upaya dan kewajiban pengurus Paguyuban Jawa Tengah. Jadi bukan hanya kewajibannya ketua, ini seluruhnya pengurus bertanggung jawab. Amanatkan dalam ADART dengan mengambil tema mewujudkan kepemimpinan yang berintegritas dan program kerja. Karena zamannya begitu, walaupun Pak Untung sering ngomong musyawarah mufakat, maunya begitu Pak Untung, tapi nggak tahu nanti, saya serahkan pada Plur. Hal ini mengandung makna bahwa untuk mewujudkan Paguyuban Jawa Tengah yang lebih maju, maka diperlukan sosok pemimpin yang mumpuni dan berintegritas dalam mengelola organisasi. Karena apa? Semua pihak, termasuk sembur-semburnya para tokoh ini. Kami Paguyuban Jawa Tengah tidak punya arti banyak kalau seperti jenderal-jenderal kita ini tidak saya omongkan kemana-mana. Saya sudah izin seperti Pak Ketua Pembina, Pak Jenderal sering, Pak Jenderal Wiranto saya ngomong, matur, Pak, saya ini tidak punya nilai apa-apa kalau tidak membawa Bapak untuk mengomong kepada siapa-siapa.
Di Republik ini saya bangga orang Jawa Tengah, dari presiden sama tukang-tukang yang di bawah semua ada. Sebab itu, untuk itu kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Walaupun Bapak ini tidak mengerti maksud kami mungkin, kurang begitu paham apa yang saya kolaborasikan kepada pihak-pihak lain, tapi saya sudah menggunakan para pihak yang saya sebutkan tadi, termasuk Pak Dari, sehingga dapat mengimplementasikan semua program dengan baik. Program PJT itu dalam otentik yang tidak bisa dinaikkan di dalam kegiatan Paguyuban Jawa Tengah. Intinya dapat terlaksana dengan baik, aman, sukses, dan bermanfaat, dilandasi dengan semangat penuh kasih, asah, dan asuh, sebagaimana yang diharapkan para senior-senior kita semua. Sebab itu, mari, setuju atau tidak kalau kita mengamankan Indonesia dengan budaya? Kalau setuju, saya akan Terima kasih, ini ada yang saya hormati, saya banggakan untuk yang lama. Nah, saya berterima kasih dan salut ya teman-teman kita pada bangsa dan negara. Yang saya hormati tentunya juga panitia penyelenggara acara besar ini dan segenap para peserta. Tentu saya tidak bisa menyebut satu persatu, itulah. Tentu saya mengajak kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bersama saudara-saudara sekalian untuk muaranya adalah berbagai karya, berbagai langkah, berbagai aktivitas Paguyuban Jawa Tengah yang betul-betul meringankan tugas negara, tugas pemerintah. Ya, tepuk tangan untuk Paguyuban Jawa Tengah. Setiap pulang mudik ya selalu ada saja kegiatan-kegiatan dari Paguyuban Jawa Tengah untuk memberikan keringanan kepada saudara-saudara kita yang akan mudik gratis Lebaran. Ada. Ya. Dan terutama pada saat kita menghadapi COVID-19, ya, pandemi dunia yang melanda Indonesia, maka tidak ketinggalan Paguyuban Jawa Tengah memelopori, membantu pemerintah untuk menahan para pemudik untuk tahun-tahun pandemi itu tidak mudik ke daerahnya. Ini luar biasa. Jawa Tengah yang memang sesuai dengan apa yang saya harapkan waktu itu, waktu Mubes rukun. Dan rukun itu ada kebersamaan. Saya katakan tidak hanya, saya minta bahwa PJT itu menjadi role model dari guyub-guyub paguyuban yang lain, dari etnik yang lain. Ya. Saudara sekalian, dan dilanjutkan. Saudara sekalian yang saya hormati, baru saja Indonesia terlepas dari ancaman dunia, ya pandemi COVID-19. Baru saja, dan belum selesai. Makanya saya masih pakai masker ya. Ada ancaman baru yang lebih dahsyat dari pandemi kalau tidak kita waspada dunia. Ya. Ancaman itu berupa ya adanya krisis dunia, baik krisis ekonomi, krisis keuangan tentunya, ya, di moneter, krisis pangan dan krisis energi. Nah itu ya satu keadaan negara di mana keuangan negara itu parah. Pemasukan dan pengeluaran nggak seimbang. Pemasukan sedikit, pengeluaran banyak. Maka kelebihan kekurangannya. Kita buat rencana baru ke depan, yang 5 tahun ke depan apa? Ya, rencana yang lebih baik, lebih kompromis, lebih masuk akal. Sambil menyusun pengurus baru, itu Mubes. Nah, biasanya nyusun pengurus baru inilah ya, biasanya di tempat lain, itu udrek-udrek kan ribut sehingga kemudian muncul organisasi kembar, itu banyak sekali. Jawa Tengah kembar nggak ada. Kalau kembar saya nggak mau jadi dewan pembina lagi. Walaupun dengan sukses baik tadi sudah didoakan oleh Pak Kiai, saya kira akan berjalan seperti itu, bisa menyusun satu rencana baru yang lebih
yang lebih efektif, lebih bermanfaat, ya, lebih produktif, dan lebih dapat membantu program-program pemerintah Indonesia. Ya. Mudah-mudahan siapapun presiden nanti akan dapat dilanjutkan. Jawa Tengah untuk tahun 2022 ya dengan resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Ya. Ini Bapak Jenderal saya DPD Jawa Tengah mengucapkan selamat kepada PCT untuk MUPES tahun 2022 ini dan berharap semoga berjalan dengan baik dan mampu menghasilkan kepengurusan yang bisa bekerja dengan lebih baik lagi sehingga PCT guyub gayeng salawase tapi karyanya semakin bisa membawa kemajuan masyarakat Jawa Tengah. PCT guyub gayeng salawase. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, yang pertama saya senang sekali kawan-kawan bisa bertemu masyarakat Jawa Tengah yang ada di Jakarta, dan saya minta maaf tidak bisa mengikut satu persatu, yang jelas semua saja sangat saya hormati, saya banggakan. Saya doakan sehat selalu semuanya. Musyawarah besar paguyuban Jawa Tengah ini menjadi begitu penting buat saya. Saya ingin memberikan catatan saya. Setidaknya dalam 2 periode kepemimpinan saya di Jawa Tengah membawa amanah masyarakat rakyat Jawa Tengah, begitu banyaknya kami dibantu. Kami tidak pernah lupa. Sekali lagi kami tidak pernah lupa. Sebelum terjadinya pandemi, paguyuban Jawa Tengah PJT ini begitu aktifnya. Mas Leleh tentu saja saat itu dengan kami aktif dibantu Mas Sekjen dan tentu saja seluruh pengurus. Bahkan beberapa inisiatif diberikan sehingga setiap ada acara mudik selalu saja menggembirakan, selalu saja bisa memiliki bahagia. Dan tentu saja itu yang kelihatan setiap tahunnya, karena mudik itu sesuatu. Mudik itu sebuah perasaan yang diungkapkan dengan tulus oleh keluarga-keluarga tercinta ketika menengok keluarga besarnya di kampung. Ini Klaten kayak gitu ya, yang di Pati, Brebes, Bengkulu, Banyumasan semuanya. Dan ketika pandemi saat itu kami merasakan bahwa PJT itu jauh lebih berarti, lebih bermakna. Nilai-nilai keduluran, nilai-nilai kemanusiaan, kalau Pancasilanya itu ya kemanusiaan yang adil dan beradabnya itu betul-betul ditunjukkan dengan sangat luar biasa. Kita juga komunikasi dengan kawan-kawan pemerintah daerah di beberapa tempat, ada di DKI, di Jabar, kami komunikasi dengan gubernurnya, dengan pemdanya, dan akhirnya bisa dibantu. Pendukung kami, ya, alhamdulillah, selalu didampingi oleh kawan-kawan PJT dengan inisiatif yang luar biasa. Saya nggak akan lupa itu, karena mulai mendata, menghitung, membantu mengirimkan logistik, bahkan teman-teman sendiri yang ada di sana dengan ikhlas, dengan sukarela juga membiarkan sendiri. Ini sesuatu yang menurut saya dahsyat sekali. Maka tentu saja nilai-nilai ini yang tidak bisa kita hilangkan begitu saja. PJT makin bermakna karena apa? Ini kita bisa mengikat persaudaraan kita, persaudaraan kita dengan menumbuhkan rasa-rasa kemanusiaan, menumbuhkan rasa-rasa yang bisa memberi kebahagiaan. Ya. Bahkan di beberapa tempat ada kerjasama yang bisnis, yang ekonomi, yang penting sangat bagus sekali. Dan saya selalu mendukung soal ini. Maka kemarin kawan-kawan dari panitia menyampaikan kepada saya agar PJT lebih intensif lagi. Maka kemarin Pak Ganjar kayaknya butuh kasus karena yang sudah dipakai saja. Mau kita perwakilan yang nomor 1 ini
di Roxy boleh. Nanti kalau perlu kita sediakan satu ruang, kita format semuanya, kita kasihkan ke sana. Kalau perlu nanti kita kasih kendaraan ya, biar bisa dipakai untuk operasional. Materi warga, insya Allah bisa kita bantu. Tapi hanya ide loh ya, saya nggak apa-apa, gitu ya. Jadi saya pada saat Mas Lala kemarin menceritakan kondisi itu dalam hati kecil saya, wah ini keren. Ini gedenya makin luar biasa ya. Nanti kita bisa berkesenian ya, kita bisa mengangkat apa ya, pengalaman nanti ya, kegiatan-kegiatan dengan membentuk di taman ini juga bisa mengisi kontennya lebih banyak lagi, makin kreatif lagi. Maka sekali lagi dengan tawaran ini saya pesan saya musyawarah dengan baik ya, rumah semuanya nanti mereka dan yang berkerumun dengan orang tua, kalau perlu juga yang muda-muda, kalau perlu juga yang ada di paran itu kita dorong. Mungkin apakah itu nanti yang saya katakan tadi berkesenian, apakah olahraga gitu ya, kita dorong juga. Bukan kita mungkin loh PJT membuat TNI di sekitar Jabodetabek, kemudian telah berkumpul tiap-tiap dengan orang Jawa Tengah agar semuanya sehat. Atau mungkin membangun film pendek tentang Jawa Tengah ya, yang ikut siapapun boleh. Wah itu keren. Maka sekarang saya jagonya berkali-kali dan kita tampilkan sehingga ke depan kita akan bisa memberikan nilai-nilai, sekali lagi Bapak Ibu, nilai-nilai. Kemarin kawan-kawan dari DIY datang ke Jawa Tengah, kita akan mengadakan kongres budaya Jawa. Jadi Jawa Timur, Jogja, Jawa Tengah. Ya, mungkin nanti beberapa tahun akan kita undang. Besok hostnya DIY dan kita akan menyelenggarakan acara di sana. Maka kesepakatan dari waktu sebelumnya di Jawa Timur, kita ingin nilai-nilai dari leluhur kita itu terus saja kita dorong. Hebat banget. Jadi bagaimana kita menghormati orang tua, bagaimana kita menghormati sesama, bagaimana tolong-menolong, bagaimana hidup itu selalu berkelompok, hidup itu saling menghormati, hidup itu saling pengertian dan saling membantu. Itu nilai-nilai yang luar biasa, termasuk dalam kepemimpinan tentu saja. Dan pada tahu maknanya itu pun juga bisa diberikan kepada kita semuanya, karena banyak kawan-kawan dari PJJ kan juga berbagai partai, ada yang jenderal ya, ada presiden gitu kan, ada yang kepala daerah itu banyak sekali, dan dari Jawa Tengah saya menjadi kepala daerah di tempat lain. Dan ini yang menurut saya teman-teman bisa membuat channeling sehingga nanti kita bisa mengundang juga mereka berbagai pengalaman yang bisa disampaikan. Dan bukan tidak mungkin loh, kita bisa mengundang saudara kita yang di Suriname, karena mereka juga ada bisa berinteraksi, dan siapa tahu di antara panjenengan juga punya hubungan kita dulu yang lain dewi gitu. Dan itu menjadi sesuatu yang membahagiakan. Nah, yang usah rame-rame, terus sampaikan kepada Pak Ketua, Pak Sekjen ya, pada saat di rumah saya ngobrol saja, baik-baik saja, dan sehingga mana yang cocok, kemudian teman-teman bisa melaksanakan. Insya Allah saya akan memberikan dukungan itu agar teman-teman lebih bermakna, memberikan arti pada bangsa, negara, dan kemanusiaan. Selamat melakukan musyawarah besar, selamat saya untuk semuanya, sehat selalu, sungkem non sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.